Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya dalam siang hari ini kita juga berharap Tribuners tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali berjumpa dan menyapa Tribuners dalam program Tribun VIP edisi Rabu 13 Desember 2023. Dan tentunya dalam program Tribun VIP kami menghadirkan narasumber yang tentunya sesuai dengan nama programnya. Untuk itu narasumber kita very important person dan juga bisa membagikan informasi yang tentunya bermanfaat dan juga dibutuhkan oleh seluruh Tribuners. Dan kali ini dalam program Tribun VIP kami telah mengemas tema perbincangan kita hari ini dengan judul Siaga Kelistrikan Jelang Nataru. Bersama narasumber kita langsung yang kompeten di bidangnya, merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Barat. Ada Bapak Muhammad Andi Adhaminurdin selaku GM PLN UIT Sulsel Rabar. Untuk itu langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Vio. Iya, boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu, Pak, karena ini disiarkan secara live, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners yang berbahagia. Izin perkenalkan, saya Muhammad Andi Adhaminurdin, biasa dipanggil Andi. Saat ini selaku General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Baik, terima kasih Pak untuk perkenalan dan juga menyapa Tribuners Pak. Dan tentunya pagi ini kita masih fresh ya Pak, masih semangat Pak ya Pak? Semangat. Pak Andi masih semangat pagi hari ini Pak? Semangat sekali. Untuk itu Pak, selamat semangat, datang Pak ya. di Studio Tribun Timur kasih, Pak. Ini kali pertama Pak Andi untuk bergabung di Studio Tribun Timur Pak. Ya. Baik Pak. Dan tentunya suatu kebanggaan juga bisa langsung berbincang dan tentunya akan berbincang panjang lebar Pak terkait persiapan kelistrikan di menjelang Nataru ini Pak. Pak Andi, ini kan tentunya dengan kesibukan seperti hari ini weekdays Pak. Ini masih hari Rabu, tentunya banyak kesibukan yang dijalani atau yang juga menjadi aktivitas paten dari Pak Andi. Seperti apa Pak kesibukannya? Ya, tentunya ya, terima kasih Mbak Vio, para Tribuners. Jadi kalau kesibukan rutin kami ini, ya, kita ini adalah pelayan publik. Ya, tentunya kesibukannya bagaimana kami tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin, ya, bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, ya, khususnya dalam hal penggunaan energi listrik. Ya, tentunya ini cukup banyak lah ya kondisi-kondisi tertentu yang membuat saya pribadi selaku GM perlu lebih konsen, ya, karena unit kami sangat luas, ya, 3 provinsi, ya, beberapa model sistem kelistrikan. Yang tentunya saat ini sudah masuk Desember, kami harus siap siagakan untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru ini agar masyarakat bisa merayakan Natal, khususnya Nasrani, dan masyarakat melaksanakan Tahun Baru dengan lebih baik. Oke, jadi memang ada antisipasi yang nanti akan dilakukan oleh pihak PLN dalam hal ini Pak. Oke Pak. Pak, sebelumnya sebelum kita terlalu jauh membahas tema kita, bagaimana persiapan dari PLN dan juga bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akhir ini sering sering didengar oleh Pak Andi. Ini belum saya sampaikan langsung ketawa nih Pak. Iya, Pak Andi, tentunya mungkin muncul di depan media atau juga memberikan informasi ke depan media, di depan awak media gitu ya Pak, terkait pertanyaan yang segelintir pertanyaan itu yang berulang kali ditanyakan oleh masyarakat. Tapi Pak, bukan itu yang pertama Vio mau tanyakan Pak. Kita mau tanyakan secara personal terlebih dahulu Pak Andi. Mungkin boleh, mohon izin Pak, ceritakan juga bagaimana sih sepak terjang atau kisah seorang Pak Andi hingga saat ini bisa duduk atau juga saat ini dalam posisi seorang manajer nih Pak, general manager. Ya, terima kasih Mbak Vio ya. Jadi sebetulnya ya, kan ini adalah saya dari kecil itu dididik bagaimana kita tetap berupaya semaksimal mungkin, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar, ya, terus bekerja keras serta tekun lah. Yang paling pesan orang tua saya itu almarhum itu adalah bahwa kejujuran adalah penting.
Jadi mulai sekolah meskipun nilai jelek kami tetap nggak ada masalah kalau itu nilainya tetap dengan jujur. Nah itu lama tahun kami jalanin. Nah, mengapa kok saya bisa masuk ke PLN? Iya. Gitu. Sebetulnya tidak ada angan-angan, tidak ada. Oke. Tidak ada. Tidak pernah terpikirkan, Tidak Pak, pernah ya? terpikirkan. Karena waktu kecil ya orang tua saya itu di kampung yang sederhana, kami penerangan lampu dengan petromak ya, yang pompa itu. Namun kadang-kadang terus di pertengahan jalan itu tahun-tahun 80-an tahun itu sudah mulai masuk listrik gitu kan. Wah, kita mengurus listrik susah gitu kan ya. Terus akhirnya kita mendapatkan listrik, kapan ya saya bisa bekerja di listrik kan gitu. Itu waktu masih SMP saya. Kuliah pun saya juga nggak berkeinginan, kepingin di PLN, nggak ada keinginan. Nah, namun sejalan waktu saya juga berupaya, saya pernah kerja di swasta, ya pernah kerja di swasta itu jadi kuli ya nggak apa-apa, ya kami jalanin sambil kami mencoba mencari mengadu nasib, melamar di beberapa BUMN. Beberapa BUMN itu ada yang menerima kami dan ada yang berbarengan, namun saya kembalikan. Saya sholat istikharah saja. Ya pada saat itu jujur saya diterima di PT Nurtanio pada saat itu, dan saya juga diterima di PT PLN. Ya. Nurtanio ada di Bandung pada saat zaman-zamannya terkenal, Pak Habibie. Terus saya sholat istikharah selama 3 hari 3 malam. Itu kenapa di otak saya kok muncullah itu namanya PLN. Nah, saya milihlah PLN. Kedua orang tua saya tidak merestui. Oke. Tapi saya bilangin, ibu, bapak itu dari dulu ibu memberikan kepercayaan kepada saya, itu kan ya anak-anaknya. Tapi ini pilihan saya. Dan ini saya rasa ini adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya disetujui, didukung. Dukungan orang tua itu membawa semangat kami tetap harus ikhtiar untuk menjalani. Lah, yang luar biasanya lagi pada saat penempatan pertama, saya dari kampung di Jawa, ya. Kampung kecil, yang belum pernah menginjakkan Jakarta zaman itu, sekali menginjakkan Jakarta, terus akhirnya ditempatkan pertama di Sulawesi Selatan, tahun 1995. Menangislah kedua orang tua. Satu-satunya anak ya dari beberapa bersaudara yang tinggalkan kampung halamannya. Lah karena ini adalah tekad kami, tekad saya kepada orang tua bahwa Bapak Ibu mohon doa restunya saja. Tidak perlu ibu titipin apa-apa, mohon doa restunya. Ya udah, kami ini ya udah, dan akhirnya 1995 itu saya masuk di PLN, ya ditempatkan di wilayah 8 Sulawesi Selatan pada saat itu. Dan itu juga saya akhirnya juga dikirim lagi lah ke Pinrang, ya ke Pinrang. Setelah ke Pinrang 3 bulan, 2 bulan dikirim lagi ke Mamuju. Mamuju pada saat itu masih di bawah naungan PLN cabang Pinrang. Waktu 95 saya menempuh ke Mamuju itu 2 hari baru tembus saya. Itulah liku-liku. Kadang menyesal, ya menyesal kenapa saya memilih ini. Namun sudah tekad, ternyata setelah di Mamuju ternyata masih jauh lebih tertinggal dibanding kampung halaman saya. Oh ternyata masyarakat di luar Jawa seperti ini. Lah itulah muncul kami bahwa saya harus mengabdi. Mengabdilah di Mamuju itu. Mulai jadi operator di bidang pembangkitan yang berbaur dengan oli dan lain sebagainya. Setelah itu saya ditugaskan menjadi tim pemeliharaan pembangkit dan sebagainya. Terus kami juga kerja jaringan pikul tiang dan sebagainya, panjat tiang dan sebagainya. Nah itu kami lalui. Ya kalau bicara suka duka, memang juga banyak sukanya juga banyak dukanya. Namun saya menganggapnya bahwa kedukaan itu adalah suatu ujian bagi kami agar kami lebih percaya diri, lebih tertantang. Niat kami adalah bagaimana bisa membantu masyarakat untuk bisa menikmati akses listrik pada zaman-zaman itu. Nah, lambat laun saya mulai dari bawah, dari operator dan sebagainya, sampai akhirnya dipercaya oleh manajemen, mulai dari kepala seksi, kepala ranting, terus kepala bagian, beberapa kali kepala cabang.
Kepala cabang saya pertama adalah ditempatkan di Papua. Semakin Tahun jauh lagi nih. Semakin jauh lagi, 2009. Oke. 2009. Menangis lagi lah orang tua saya. Nah, anak kesayangan dipindahkan ke sana. Tapi saya bilangin sama orang tua, ini sudah kami ikhlas ya. Ternyata di Papua jauh lebih susah dibandingkan di Sulawesi. Ya, terakhir sebelum ke Papua saya di Kendari ya, selama kurang lebih hampir 6 tahun di Kendari. Beberapa kepala bagian saya pegang. Ya, mulai saya pikir dari pembangkit awalnya, terus ke distribusi, menjadi kepala bagian di niaga pelayanan. Jadi semua lingkup kami jalanin. Nah, di Papua ternyata jauh lebih susah. Ya, selain dengan lokasinya, ya selain dengan kebutuhan akses listrik masyarakat itu masih jauh bisa terpenuhi, keandalannya pun juga masih jauh. Lah ini menjadi tantangan kita. Ya. Di situ memang saya pernah sakit ya, sakit kurang lebih langsung seminggu kami sakit, namun tidak pernah saya ceritakan termasuk ke orang tua dan juga kepada keluarga saya, istri saya, anak saya, nggak pernah. Mengapa? Mengapa hal itu tidak pernah saya lakukan untuk cerita kesusahan? Selama saya berkarya, pada saat kami posisi sulit, posisi sakit, posisi itu tidak pernah kami cerita kepada orang tua saya dan juga tidak pernah cerita kepada istri saya. Karena saya berpikir, sekali saya cerita, menjadi kekhawatiran yang luar biasa pada keluarga saya. Pada saat orang tua saya nelpon, istri saya nelpon, baik-baik, saya sampaikan, baik-baik, tolong doakan saja. Itu aja doanya. Nah, alhamdulillah, ya, waktu itu di Papua di Manokwari, ya, luar biasa. Dan di situ tahun 2010, kami kena bencana Wasior itu. Ya, bencana Wasior itu satu kabupaten dilanda bencana Wasior, seluruh PLN blackout total. Blackout total. Tidak ada armada apapun, tidak ada. Maka saya tanyakan pada beberapa pegawai, ini ada unit kita terkena bencana, padam total. Saya minta siapa yang mau berangkat ke sana bantu. Pada saat ada kata-kata misalnya, saya nggak siap Pak, tidak akan saya tunjuk. Saya minta keikhlasan siapa yang mau berangkat. Nah, terbentuklah adalah beberapa orang yang berangkat, kena 5 orang, siap, yaudah kita pakai kapal kecil ke sana. Nah, itu 3 hari pertama. Nah, 3 hari pertama di Wasior, banyak teman-teman, waktu itu sudah ada namanya HP ya, nelpon, Bapak saya sudah nggak tahan, karena berbaur dengan, mohon maaf, mayat-mayat yang berkeliaran itu. Sudah mulai bau busuk keluar. Kalau sudah nggak siap, kalau sudah nggak kuat, segera balik. Tapi tunggu saya kirim lagi tim berikutnya. Nah, saya berangkat tim kedua. Jadi saya pimpin langsung pada saat hari keempat. Tujuannya apa adalah, tugas PLN berat. Ya, meskipun kadang-kadang tidak begitu kelihatan gitu ya. Ya, pada saat itu bencana Wasior, tugas pertama, perintah saya kepada teman-teman yang berangkat pertama, nyalakan lebih dahulu Telkomsel. Jaringan ya? Jaringan internet saya nyalakan dulu. Bawa backup genset ya, dari sini BTS nyalakan dulu. Mengapa BTS harus kami nyalakan dulu? Karena biar informasi itu bisa langsung nyambung. Ya, nyambung. Nah, jadi BTS di backup dengan genset, udah nyala duluan, saya datang hari keempat, yang tim pertama kami suruh pulang, saya mimpin tim kedua. Tim kedua, sudah, ya disitulah kita berjibaku, yang gedung kantor PLTD itu terendam lumpur, mesin-mesin kami terendam lumpur, ya sudah. Ya kami kerja bakti, ya kami keruk, ya dibantu jajaran stakeholder aparat itu untuk mengurangi teman-teman sekalian untuk bantu itu yang ternyata juga nggak mudah. Karena masyarakat lagi kedukaan seperti itu, kita mintai bantuan untuk membantu. Itu juga dia, beliau-beliaunya, mereka-mereka itu juga mengamankan keluarga masing-masing. Ya nggak apa-apa. Kami berjibaku dengan TNI Polri, TNI pada saat itu dikirimkan tim, ya kita bersama-sama. Alhamdulillah ya, tidak cukup 1 minggu itu sudah menyala sebagian. Ya, sebagian. Saya mimpin sampai dengan
kedatangan RI 1 waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu kita amankan ya. Nah itulah liku-liku artinya tidak pada armada segala akar tidak ada rotan, akar pun jadi kita jalanin semuanya dan semuanya. Nah nanti pada saat hari-hari ke-10, ke-11 barulah dapat tambahan kiriman bantuan dari cabang-cabang yang lain. Nah itulah liku-liku semangat kami untuk bagaimana bisa melistriki, karena jujur saja di timur itu masih banyak lokasi-lokasi yang mohon maaf sepanjang tahun Indonesia merdeka pun juga dia belum pernah mendapatkan akses listrik. Nah itu yang selama ini yang saya terapkan di mana-mana kepada teman-teman semuanya itu bahwa kita bekerja harus ikhlas, ya melayani masyarakat sebaik mungkin, ya kalau caci maki umpatan itu ya itu adalah untuk ya membuat kita lebih tegar, ya lebih tegar ini. Karena kami yakin dari dulu bahwa masyarakat umumnya baru mengenal namanya PLN, mengenal namanya listrik. Pada saat setelah menikmati listrik terjadi mati lampu, baru ingatlah PLN. Tapi pada saat listrik di rumahnya menyala, gak akan pernah ingat PLN. Dan ini saya terapkan teman-teman semuanya. Jangan pernah berharap kita dapat pujian. Nah ini yang membakar semangat kami. Artinya apa? Kalau kita mengharapkan dapat pujian, maka kerja kita menjadi tidak ikhlas. Benar. Nah, jadi itu yang saya sampaikan kepada seluruh jajaran kami. Dan masih banyak. 2 kali kami dikirim ke Papua, gitu. Ya, dari Papua masuk lagi di Kendari, manajer cabang Kendari, terus ke Gunung Putri, dan di situ mengawal Cikias, waktu zaman Pak SBY, yang adalah jalur-jalur VIP semuanya. Dari Cikias, terus kami juga pernah ke Bekasi, pernah juga NTB, ya, pernah juga ke Banten, dan akhirnya lagi ke pusat, dan akhirnya kembali lagi ke Papua. Di Papua pertama jadi GM pertama, apa PR saya di sana? Bahwa rasio elektrifikasi di Papua masih sangat rendah. PR saya bagaimana bisa memberikan akses listrik kepada masyarakat Papua, apapun risikonya, termasuk kita terancam dengan kondisi nyawa pun kami akan jalanin, sepanjang itu bisa membahagiakan masyarakat sana. Ya, tidak bisa ditarik jaringan pakai kabel, kita bikinlah namanya PLTS kecil-kecil. Ya, tidak bisa pakai jaringan PLTS, terkena ancaman masyarakat di Papua misalkan ada segelintir begitu, kita tetap akses jalanin. Nah dari sana akhirnya kami ke Sulawesi Selatan, dapat tugas di sini, dan ini ya mulai September langsung dikena masalah ya. September 2022 kami langsung kena masalah defisit sedikit, berarti itu waduh ini berarti PR lagi bagi saya. Dan itu berpikir kami tetap harus ikhlas, semangat ya. Yang paling penting kalau seorang GM seperti saya, misalkan saya loyo, misalkan saya tidak semangat, bagaimana dengan anggota yang lain? Benar, ikut seperti itu juga. Nah, jadi sesulit apapun tekanan pada diri saya selaku general manager, tidak pernah saya mencoba tunjukkan kepada anggota kami. Ya, caci maki dan sebagainya biar kami yang terima. Tapi anggota kami tetap saya berikan support yang luar biasa. Ya, kami tetap bakar semangatnya teman-teman sekalian bahwa kalau kita kerja ikhlas apapun itu akan ada namanya hikmah tersembunyi di belakang itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.